Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Syahriani, mahasiswa STMIK Indragiri Hilir, semester 1, program studi Sistem Informasi, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Bapak Mu'anif Ridwan SPDI MH. Baiklah, sedikit akan saya sampaikan karya ilmiah saya yang bertema Perdamaian Dunia, Posisi Negara pada Era Global, Wajah Panas Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Suatu negara yang memiliki tingkat ketaatan hukum yang baik dan tinggi dapat menciptakan negara kesejahteraan. Dalam arti seluruh warga masyarakat merasa aman, damai, sejahtera, adil, dan tentram tanpa adanya ketimpangan dalam menjalani kehidupan. Adil merupakan suatu sifat dasar dalam mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, damai, sentosa, dan sejahtera, yaitu masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa adanya ketimpangan antara satu sama lain. Kesejahteraan akan dapat dicapai apabila keadilan terlaksana dengan baik dan benar, sesuai dengan proporsinya. Dengan begitu, maka tercapailah kemakmuran, kesentosaan, dan keamanan bagi warga negaranya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran untuk menjalani kehidupan keseharusannya. Bab 2. Pembahasan. 2. Pengertian perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. 3. Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia dalam perdamaian dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan meletakkan kewajiban atas pemerintah untuk serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan Indonesia dalam perdamaian dunia juga termasuk dalam tujuan bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Indonesia dalam perdamaian dunia. Menurut Ciptowardoyo, yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia antara lain: 1. Melalui pendekatan kultural. 2. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi. 3. Melalui pendekatan politik. 4. Melakukan pendekatan religius. 5. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. 6. Aktivitas Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1. Majelis Umum PBB. Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakilkan oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB. 2. Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah terpilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk 2 periode. Indonesia pernah dipilih 2 kali sebagai Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000, dan dipilih sebagai wakil pada tahun 1969, tahun 1999, dan tahun 2012. 4. Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Indonesia telah terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Konferensi Asia Afrika. 2. Kontingen Garuda tahun 1957 sampai sekarang. 3. Gerakan Non-Blok tahun 1961. 4. Membentuk ASEAN tahun 1967. 5. Sengketa Laut Tiongkok tahun 2002 sampai dengan sekarang. 6. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2007 sampai tahun 2008. 8. Peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 1. Thailand berdamai saat era Soeharto. 2. Konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. 3. Konflik Kamboja dan Vietnam pada tahun 1988 sampai 1989. 4. Konflik etnis Rohingya dan Myanmar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.